Terima kasih sudah hadir dalam seminar kesehatan yang diadakan oleh Supahabu. Ah, Pagi hari ini kita akan ah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita tentunya bersama narasumber yang luar biasa. Beliau seorang peneliti, farmasis, dan juga dosen di Universitas Pancasila, dan beliau juga PhD kandidat dari Rutgers University New Jersey, USA. Ya, Bapak Ibu, silahkan persiapkan waktu kita, dan kemudian kalau Bapak Ibu dalam materi ada yang kurang jelas, nantinya akan ada sesi tanya jawab ya di akhir acara. Silahkan. Jadi baik, saya akan memulai untuk acara seminar kesehatan pagi hari ini, dan saya akan persilahkan untuk Ibu Gresti memulai acara seminar kesehatan pagi hari ini. Silakan Ibu Gresti, saya jadikan host. Silakan Ibu Gresti. Oke, terima kasih. Salam kenal, salam sehat semuanya ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gresti, yang tadi saya sudah diperkenalkan oleh tim ya. Saya terharu dan bangga ini diundang di Supahabu ya. Ini dari mana-mana aja ya Pak ya, banyak ya, dari Sabang sampai Merauke kayaknya ya Pak ya. Jadi ramai sekali gitu. Kemudian juga nanti mungkin di YouTube itu karena di sini takutnya penuh, jadi mahasiswa saya sudah ada yang nonton Recording juga in di YouTube progress. gitu ya. Oke, izin share screen nih Bapak Ibu ya. Share screen. Oke. Ya. Untuk materi hari ini, materinya agak cukup mengenai penelitian ya, tapi kita coba bawa dengan seringan mungkin dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Jadi kita mempelajari mengenai herbal. Kebetulan bidang kepakaran saya adalah obat bahan alam, jadi riset-riset saya mengenai bahan alam yang dijadikan produk ya, demikian. Kemudian tentu kita juga harus mengetahui sebelum beranjak kepada produk, Bapak dan Ibu juga harus mengenal sejarah terlebih dahulu mengenai obat tradisional itu apa, kemudian proses pengembangannya dari yang zaman dahulu sampai terkini yang sudah modern. Kemudian sekarang ada yang dikenal dengan poliherbal. Apa ya poliherbal itu? Kemudian saat ini masih banyak yang kurang memahami mengenai penggunaan albumin, kemudian kolagen, dan seterusnya yang digunakan di dunia kesehatan. Oke ya, sekarang kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah ya. Jadi apapun kita harus mengetahui bahwa sebelum menjadi produk yang sudah modern saat ini, ada sejarahnya mengenai obat tradisional tersebut. Jadi kalau di Indonesia itu cukup banyak yang mencatat sejarah mengenai obat tradisional ya. Kalau kita bermain ke relief Candi Borobudur dan candi manapun, itu sudah ada gambaran-gambarannya ya mengenai bukti penggunaan obat tradisional oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini tertulis di dalam Serat Kauruh dan Serat Centini. Jadi, kalau kami selaku peneliti gitu ya, selaku peneliti bahan alam, kami harus juga bisa menggambarkan bagaimana secara empirisnya ya, apakah sudah pernah digunakan di daerah tertentu atau bagaimana. Sampai saat ini Serat Centini masih digunakan sebagai landasan dasar untuk pengobatan dan dijadikan obat herbal ya. Kemudian Serat Centini ini juga ada di pengetahuan keilmuan pengobatan di daerah Jawa, kemudian berkembang menjadi jamu yang dikenal saat ini ya, ada jamu yang saat ini sudah ada jamu gendong dan seterusnya, ini yang dikenal luas sekarang dikenal sebagai jamu. Kemudian selanjutnya saat ini berkembang setelah abad ke abad, kemudian di era tradisional, kemudian di era modern. Sekarang obat tradisional ini sudah ada beberapa variannya, dalam artian ada grade-nya gitu ya. Jadi obat tradisional yang kita kenal dulu adalah jamu gitu ya, kemudian takarannya tidak tepat dan
mungkin masih dalam bentuknya itu rajangan-rajangan, sekarang sudah dengan modern. Nah, obat tradisional diartikan apa? Obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik, ataupun campuran yang dapat digunakan untuk pengobatan. Nah, kemudian setelah berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini, berkembang lagi yang dikenal dengan jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Nah, ini jadi kalau nanti Bapak dan Ibu memegang produk dari bahan alam, ada kelasnya ya, ada kelas jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Data yang saat ini terakhir di 2021, perkembangan obat jamu sudah lebih dari 11.000 produk. Kemudian obat herbal terstandar 81 produk, fitofarmaka 26 produk. Nah, kemudian apa yang membedakan dari ketiga kategori itu? Kalau yang jamu itu masih berdasarkan empiris, yang datanya itu belum ada data ilmiahnya ya, masih berdasarkan data empiris secara turun-temurun. Kemudian Bu belum Gresti, ya, Pak. mohon maaf kalau bisa suaranya volumenya di-full-kan karena Udah ya. di kami cukup kecil. Oh, ini Pak, sudah Pak, jelas? Belum, Nah, ini Pak sudah jelas belum Pak? masih kecil Ibu. Oh iya ya, sebentar ya. Di tempat saya sudah ini ya. Ini Pak sudah jelas Pak? Masih Pak? Tetap kecil Bu. Oke ya. Atau teman-teman sudah ya? Halo, sudah cukup jelas? Yang lain masih tidak bisa ini kali ya Pak ya, suaranya. Oke. Sudah ya Pak? Sudah. Oke. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak ya untuk mengingatkan kalau kurang suaranya. Jadi kalau yang kelas jamu ini mungkin kalau yang kelas jamu itu belum ada belum ada bukti empiris yang dibikin kajian ilmiahnya ya. Kemudian naik ke dalam obat herbal terstandar. Di kelas obat herbal terstandar itu kita sudah melakukan beberapa pengujian, diantaranya uji farmakologi, uji toksisitas pada hewan, kemudian adanya standarisasi. Standarisasi ini kenapa perlu dilakukan di obat bahan alam? Karena kalau di bahan alam ini kan memang banyak sekali sumbernya. Contohnya seperti pegagan. Pegagan ada yang tumbuh di daerah tertentu, kemudian digabungkan menjadi satu sumber. Dari berbagai daerah tersebut itu unsur hara dari tempat daerah berbeda. Oleh karena itu, bahan alam itu perlu distandarisasi ya. Jadi adanya standarisasi dari bahan alam. Kemudian naik lagi kepada fitofarmaka. Di fitofarmaka ini setelah kita sudah mengetahui mengenai proses kajian ilmiahnya, dinaikkan kembali menjadi uji klinis ya. Jadi secara hewan sudah, kemudian dilakukan pengujian klinis terhadap manusia. Jadi jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka sekarang sudah dijadikan standar untuk pengembangan obat berbahan dasar dari alam. Nah, kemudian kita juga harus menganalisa apakah ada kekuatan, kelemahan, kemudian tantangan dan peluang yang kita hadapi selaku peneliti bahan alam gitu ya. Nah, ternyata peneliti bahan alam ini ada kekuatannya. Kita selaku peneliti bidang biologi bahan alam itu kita sangat banyak sekali peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati yang ada di dalam Indonesia ini ya, mulai dari laut, kemudian juga kita bisa lihat dari biota-biota laut tersebut juga termasuk ke dalam mega biodiversity. Begitu pula misalnya kita di hutan tertentu gitu ya, kita juga mengeksplorasi. Nah, jadi kegiatan saya di penelitian ini sebelum ke lab, saya main ke beberapa daerah untuk mengeksplorasi di daerah itu ada apa yang bisa saya kerjakan dan saya ada peluang apa gitu dijadikan penelitian. Kemudian ada juga kelemahannya, yakni adalah kekurangan koordinasi di mana lintas sektor itu diperlukan ya. Karena kami selaku peneliti juga perlu adanya lintas sektor, terutama yang hari ini gitu ya, Bapak dan Ibu selaku pengguna nantinya dapat menjadikan informasi kepada saya, kepada peneliti bahwa Bu Gresti ada penelitian yang bisa dikembangkan di daerah saya. Mungkin di tempat saya katanya bisa digunakan sebagai anti diabetes gitu ya, tapi kita juga harus kaji ulang apakah betul digunakan sebagai diabetes dan seterusnya. Jadi masih menjadi dilema buat para peneliti karena
dokter juga mungkin kurang menerima ya karena evidence base-nya kurang gitu ya. Kemudian kami selaku peneliti juga dihadapi dengan biaya riset yang tinggi. Kemudian ada pun tantangannya adalah berkembangnya traditional Chinese medicine yang sangat pesat. Nah, kemudian adanya peluang dengan adanya pandemi ini ternyata momentum emas di mana kita semua kembali ke alam, back to nature untuk penggunaan bahan alam. Sehingga ada perbedaan antara obat kimia dan obat dari herbal. Untuk kimia sendiri lebih diarahkan untuk menghilangkan gejala-gejalanya saja, ya. Kemudian untuk yang herbal mengarah kepada penyebab sakit dan memperbaiki fungsi organ lain yang rusak. Kemudian hanya memperbaiki beberapa sistem, namun untuk yang herbal dapat memperbaiki keseluruhan sistem tubuh. Untuk yang kimia, penyembuhan bersifat paliatif karena paliatif ini bersifatnya hanya ke dalam tujuannya ke sel target tertentu. Sedangkan untuk yang herbal, ini dapat menyeluruh karena dapat selain ke target, dia juga dapat digunakan sebagai kuratif gitu ya. Kemudian efek sampingnya untuk penggunaan obat kimia itu cenderung cukup tinggi dikarenakan adanya timbul iritasi lambung, kerusakan ginjal, kemudian mengakibatkan lemak darah. Kemudian kalau yang herbal itu efek sampingnya kecil ya, jadi memang digunakan banyak sekali salah satu alternatif pengobatan dengan berbahan dasar dari alam. Kemudian yang kimia memang betul reaksinya cepat, namun dapat melemahkan organ lain bila dikonsumsi secara terus-menerus. Kemudian untuk yang herbal, itu reaksinya lambat, namun akan memperbaiki organ yang rusak. Kemudian yang kimia, obat penyakit tertentu saja. Kemudian yang herbal itu multi khasiat. Jadi yang Bapak Ibu ketahui, misalnya kita ada pegagan yang tadi contohnya ya, ternyata bukan hanya sebagai hepatoprotektor, kenapa dia juga bisa dijadikan imunitas tubuh dan lain sebagainya. Maka dari itu sekarang orang-orang pada memilih pengobatan dengan pengobatan herbal. Nah, jadi perkembangan obat bahan alam ini sekarang sudah banyak sekali yang didampingi dengan evidence base ya. Jadi secara umum gitu ya. Kalau penggunaan obat herbal itu tidak lagi katanya. Jadi misalnya tidak lagi katanya ibu saya, tidak lagi katanya bapak saya gitu, tidak lagi katanya orang tua saya di daerah tertentu katanya ya. Jadi sekarang sudah cukup banyak data bukti kajian ilmiah yang mendukung perkataan-perkataannya tersebut. Jadi yang kita sebut dengan evidence based medicine, di mana pendekatan ini merupakan pendekatan medik di mana Bapak Ibu dapat membuktikan secara ilmiah untuk kepentingan pelayanan kesehatan pasien. Jadi kalau nanti ada yang membawa produk gitu ya, kemudian ini bisa loh menyembuhkan untuk diabetes, katanya siapa? Katanya saya, kan tidak mungkin. Katanya yang pakai sebelumnya, gitu juga tidak dijadikan landasan dasar untuk memperkenalkan produk. Jadi menurut jurnal ilmiah riset dari penelitian ini yang berjudul bahwa obat tersebut sudah dapat efektif terhadap diabetes, itu sudah dapat diterima karena sudah ada evidence based medicine-nya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang saya memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu di balik layarnya kami selaku peneliti itu bagaimana mengembangkan obat ya, mengembangkan obat yang berbahan dasar dari alam. Nah, jadi bahan obat dari alam itu ada beberapa step yang harus kami kaji dan harus kami pastikan ya. Yang pertama, good agriculture practices. Jadi secara persyaratan tumbuh, perbanyakan benih, penyiapan lahan sampai pasca panen. Ya, itu sudah kami perhitungkan. Kenapa? Karena kalau kita penggunaan bahan alam itu harus continue, ya, keberlangsungannya harus dapat dipastikan. Dan kemudian apa yang paling penting adalah bahan aktifnya sama dari yang kita produksi hari ini, esok dan seterusnya harus sama. Kemudian good laboratory practices di sini. Jadi kenapa ada GLP, good laboratory practices? Secara laboratorium kita pun harus terstandar ya. Jadi mulai dari standarisasi yang sudah dari bahan bakunya, kemudian masuk ke dalam lab, kita penggunaan bahan-bahan lab pun harus distandarisasi. Misalnya penggunaan etanol. Etanol yang kita gunakan misalnya itu ya tidak boleh menimbulkan residu setelah kita selesai melakukan ekstraksi gitu ya. Kalau ada residu bagaimana? Kalau ada residu menjadi produk tentu akan berakibat
berdampak yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi secara bioavailability, kemudian ekstraksi metodenya itu kita perhitungkan sedemikian rupa sehingga diteruskan kembali menjadi produk itu aman. Kemudian juga ada GCP, Good Clinical Practices ya. Selain secara laboratorium kita sudah oke, namun kami naikkan kembali kepada clinical practices di mana kami melakukan uji preklinik. Kemudian kami lakukan uji klinik fase 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian setelah selesai kita melakukan pengujian good clinical practices, naiklah ke dalam good manufacturing practices, di mana secara manufaktur dipabrikan itu sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan sudah sesuai dengan yang kita harapkan bahwa produk tersebut dari hulu ke hilirnya itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu ya. Jadi kita semua itu sesuai dengan peraturan yang sudah diperaturkan oleh pemerintah gitu. Kalau kita sudah mendaftarkan produk, ada nomor izinnya, tentu kajian-kajian ini sudah masuk ke dalam standarnya pemerintah. Ini gambaran sedikit bagaimana alur pengembangan obat herbal terstandar dan fitofarmaka, di mana seluruh bahan dasar harus terstandar. Setelah terstandar ini kita sudah menjamin bahwa produk yang akan digunakan menjadi produk tertentu itu sudah aman digunakan ya. Mulai dari tahap 1, 2, dan 3 ini gambaran bagaimana kami di balik layar untuk meneliti produk menjadi sebuah sediaan yang layak digunakan oleh masyarakat. Nah, sekarang berbicara Bu Gresti, kenapa kalau bahan alam itu selalu ada seperti yang tadi disampaikan misalnya tuh ya, dia efeknya itu efek sampingnya tuh kecil, kemudian misalnya si bahan alam itu dilakukan dengan beberapa metode tertentu harus dipikirkan. Kenapa? Karena di bahan alam ini ada fitokimia, senyawa fitokimia. Jadi fito itu kan bahan herbal ya, dan kimia itu ya kimia, jadi kimia tanaman. Nah, ini ada gambaran sedikit, setiap tanaman itu punya identitasnya masing-masing, tidak sama ya. Jadi misalnya tadi ada gambaran di sini ada bunga ros, terus ada lavender, ada mangga. Masing-masing memiliki komponen zat aktif yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga bisa dipastikan bahwa senyawa-senyawa fitokimia ini perlu diambil seperti apa ya. Misalnya kalau yang tadi yang di lavender gitu ya, ternyata di dalam lavender banyak sekali kandungan zat aktif metabolit yang bisa digunakan sebagai di dunia kesehatan. Tapi bagaimana caranya mengambil bahan-bahan aktif itu? Apakah si lavendernya itu misalnya dimakan begitu saja? Kan tidak bisa. Jadi harus ada pengolahan tertentu yang tadi saya jelaskan, kita olah dengan secara lab, diekstraksi dan seterusnya. Nah, ini tujuannya apa? Kalau misalnya kita mau ekstraksi senyawa-senyawa dari alam ini harus diapakan gitu ya. Jadi kita harus memahami karakteristik dari setiap masing-masing bahan herbal tersebut ya. Nah, jadi setelah kita tahu yang tadi saya mundurkan sebentar, senyawa fitokimia adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam alam. Nah, kita harus bisa membedakan masing-masing dari bahan alam tersebut itu kita ekstraksi, kita ambil sarinya itu dengan beberapa metode gitu ya. Dengan pemilihan metode yang tepat, maka zat aktif yang kita harapkan pun akan optimal dan maksimal. Ada beberapa penggolongan teknik ekstraksinya. Ada yang berdasarkan bentuk fase. Nah, bentuk fase ini ada yang ekstraksi cair dan padat, ekstraksi cair-cair, kemudian berdasarkan waktu kontak, energinya, teknologi, dan seterusnya. Ini merupakan pertimbangan kami selaku tim balik layar ya, misalnya kalau misalnya sebagai peneliti gitu ya. Peneliti itu selalu mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing simplisia ataupun bahan herbal tersebut untuk dijadikan produk ya. Misal contohnya, kalau bahan herbal itu tidak tahan terhadap panas ya, itu diketahuinya bagaimana? Diketahuinya dengan kandungan metabolit sekunder, yakni adalah minyak atsiri. Jadi dia tidak bisa dengan cara panas, maka kami pilih dengan cara dingin gitu ya. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan pada saat pengembangan produk dan penelitiannya gitu ya. Jadi di sini dibuat bagaimana caranya mendapatkan metabolit sekunder, zat aktif fitokimia tadi bisa dimanfaatkan menjadi obat gitu ya. Ini gambaran di laboratorium saya. Jadi lab
lab saya sudah terakreditasi ISO yang terbaru ya, ISO Laboratorium, jadi 17025 2017. Jadi di sini kami melakukan riset. Pertama, tentu adanya plant collection dan identification. Kenapa? Jadi misalnya kalau kita main ke beberapa daerah gitu ya, terus melihat daun identik dengan warna hijau, tapi kita nggak tahu apakah daun itu daun berkhasiat obat atau misalnya daun untuk tanaman hias. Nah, maka kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu dia termasuk spesies apa. Kemudian kami lakukan kajian bahwa di daerah tersebut dapat kita kembangkan, misalnya kalau panen bagaimana dan seterusnya. Kemudian setelah dilihat di review literatur, oh ternyata tanaman yang kami temukan itu adalah tanaman herbal gitu ya. Lalu dimasukkan ke dalam literatur. Itu ada tidak ya di literatur gitu ya. Setelah ada misalnya secara database dideterminasi spesiesnya ada, lalu dilakukan ekstraksi. Nah, ekstraksi ini adalah penyarian, sederhananya seperti itu ya. Jadi setelah di penyarian, kami lakukan partisi pemisahan senyawa, lalu senyawanya itu kami uji dan kami ukur dengan analisa tertentu. Jadi di sini dipastikan, oh ternyata yang kita ambil ini adalah senyawa buat anti diabetes. Pergambarnya dengan apa? Ternyata anti diabetes itu ada kandungan metabolitnya flavonoid. Nah, akhirnya kami lihat di dalam instrumen, oh ada senyawa flavonoid di dalamnya. Oke, jadi secara kuantitatif dan kualitatif itu ada senyawanya. Dan kita lakukan ekstraksi secara bertahap dan berskala. Jadi nanti kami lakukan pengujian lagi, kemudian nanti dimasukkan lagi ke dalam laboratorium, kemudian kami sudah diujikan kualitatif dan kuantitatif, lalu diujikan secara preklinik. Nah, preklinik ini nanti dengan hewan coba, kemudian setelah hewan coba ada uji toksisitas, sehingga pada saat mau produk itu dikembangkan sudah ada gambaran toksisitasnya gitu ya, jadi aman digunakan gitu ya. Ini sedikit gambaran kerjaan di lab ya. Nah, kenapa zat aktif kimia dalam tumbuhan itu harus kita kaji ulang? Karena setiap zat aktif dalam herbal tanaman maupun dari hewan gitu ya, itu punya senyawa markernya, penanda ya. Senyawa penanda itu ada dua aktivitas. Jadi ada yang memberikan penanda zat aktif yang aktif, ada juga dia sebagai penanda yang pendamping. Jadi kalau yang aktif dia dapat dijadikan obat, kandungannya itu bisa kita ukur gitu ya. Kemudian juga secara pendamping dia juga dapat dijadikan obat, namun ada juga yang memang dia efek sampingnya kecil misalnya, ataupun dia tidak berefek apapun. Jadi ada side effect eliminating substance, jadi si zat aktif tersebut dapat meniadakan efek samping ataupun dapat meningkatkan khasiat dari suatu obat. Makanya inilah alasan kenapa sediaan herbal itu tidak bisa berdiri tunggal misalnya. Yang inilah salah satu alasan dasar adanya penggabungan beberapa komponen senyawa kimia tanaman. Kalau senyawa kimia aktif dari sintetis digabungkan ada reaksi kimia akhir. Tapi kalau misalnya di obat alam atau herbal, kemungkinan jadinya produk yang toksik itu dapat kita batasi ya. Jadi biasanya kalau di bahan herbal itu sudah kami lakukan uji toxicity-nya dan misalnya kami lakukan kajian ulang, dia misalnya tidak toksik terhadap tertentu metabolit apa yang dapat kami kembangkan gitu ya. Nah, jadi inilah gambarannya. Kenapa kalau bahan alam itu harus diidentifikasi dulu. Mungkin ini kan ada dari daerah-daerah ya, ada yang dari daerah Sumatera Selatan, Sumatera Barat gitu ya, kemudian ada yang di daerah Kalimantan dan lain sebagainya. Ada nama tumbuhan atau tanaman yang lokal name ya, yang secara lokal. Misalnya saya tahunya itu misalnya di daerah saya gitu kan, saya orang Sunda gitu ya, mengkudu itu pace misalnya ya. Terus misalnya saya pindah ke daerah mana, mungkin di daerah lain tidak kenal pace. Jadi harus dilakukan identifikasi. Kenapa? Kalau misalnya tidak dilakukan ini, kita saat pengembangan produk, itu takutnya nanti salah ambil sediaan alam dari awalnya salah gitu ya. Yang kita maksud adalah ini, ternyata berbeda. Contohnya adalah yang saat ini tergambar di slide ini ya. Jadi ada profil fitokimia dan profil kimianya kita bandingkan. Daun dewa dengan sambung nyawa itu secara kasat mata kalau kita lagi di alam gitu ya, itu sepintas mirip.
Tapi apakah yang kita maksud ini mau pakai daun dewa gitu? Karena daun dewa ini obat anti diabetes yang cukup bagus gitu ya. Terus kami mengembangkan dan menyebutnya dia itu daun dewa. Ternyata yang kita ambil adalah sambung nyawa karena perbedaannya itu cukup signifikan gitu ya dari struktur kimianya. Tapi kalau dari penampang kita lihat dari daunnya itu mirip ya. Nah gitu ya. Jadi kita harus identifikasi dulu dan determinasi yang dimaksud itu apa. Daun dewa ternyata Ginura pseudocina. Ternyata kalau sambung nyawa Ginura procumbens. Jadi inilah dua perbedaan contoh ya kalau misalnya Bapak dan Ibu, kenapa kalau di bahan obat tradisional gitu ya harus ada sinonim namanya itu nama Latin. Jadi diakui dimanapun. Kita mau bawa produk kita misalnya bawa bahan herbal kita ke Malaysia misalnya ke Singapura kemana kita sebut namanya nama dengan international name. Jadi Ginura pseudocina. Boleh nama lokal name-nya di kita dikenal dengan daun dewa. Nah, di kolom di atas itulah salah satu step-step bahan herbal itu sampai dijadikan produk itu banyak sekali kajiannya dimulai dari makroskopik, mikroskopik, kita uji secara kromatografi, lihat profilnya. Profilnya itu apakah ada senyawa lain atau senyawa tunggal, kemudian parameter mutunya, dilihat susut pengeringannya, kemudian angka lempeng total, angka kapang kamir, kemudian kadar abu. Nah, ini kenapa kalau mungkin Bapak dan Ibu sekarang sedikit ada pengetahuan sedikit ya, oh ternyata pernah tidak mendengar kalau misalnya kalau minum obat herbal tertentu gitu ya, ginjal jadi berat. Pernah dengar seperti itu ya? Ada yang pernah dengar tidak? Misalnya kalau kalau misalnya ada yang bilang, saya penggunaan obat herbal gitu ya, ada tetangga atau apa, penggunaan obatnya itu berdampak pada ginjal kita. Karena tidak diaturkan Pak Bu kadar abu total. Kadar abu total ini dihitungkan pada saat pertama kali akan dilakukan pembuatan produk. Karena kadar abu total ini adalah menggambarkan senyawa-senyawa yang tidak larut dalam asam. Tubuh kita ada air dan ada kondisi asam. Kalau kadar abu larut air tidak masalah ya. Jadi secara totalnya ada dua macam. Kadar abu larut air dan kadar abu tidak larut asam. Nah, ternyata kadar abunya ini, kadar abu itu menggambarkan mineral-mineral logam yang berat. Kalau misalnya kadar mineralnya larut dalam air, tubuh kita itu adalah 70% air, it's okay akan larut. Tapi kalau misalnya dia itu ada mineral logam, tubuh kita yang paling kondisi asam di mana? Di lambung, di ginjal gitu ya, posisinya kadarnya asam itu di situ. Kemudian tidak diperhitungkan kadar abu tidak larut dalam asam. Kalau misalnya tidak larut dalam asam, artinya akan mengendap dan tertinggal di dalam tubuh kita. Bu Gresti, kenapa itu bisa terjadi? Ternyata bahan-bahan alami itu belum terstandarisasi. Mungkin diambilnya di pinggir-pinggir jalanan gitu ya, terus diseduh dan lain sebagainya. Itulah namanya kalau bahan alami itu harus terstandar ya. Jadi kalau sudah melewati berbagai macam metode gitu ya. Nah, jadi bisa menjadikan bahwa oh ya ternyata apa yang saya sampaikan gitu ya, mungkin nanti ke depannya ada tetangganya atau misalnya ada keluarganya mau gunain bahan herbal, tanya dulu. Ngambilnya kamu di mana? Itu di depan jalan rumah ada. Wah, hati-hati karena kita belum tahu berapa kadar abu totalnya. Yang tidak larut dalam asamnya berapa banyak gitu ya. Siapa tahu dipakai rutin terus-menerus, nggak taunya yang mengendap adalah kadar logam beratnya, karena kan mungkin terpapar dengan derunya debu mesin misalnya, terus ada knalpot dan sebagainya gitu ya, itu yang membuat herbal itu tidak baik digunakan ya, karena ada yang terpapar itu ya tadi ya. Nah sekarang kalau kita lihat ini gitu ya, kita lihat wah ini enak banget ya, udah mau makan siang gitu ya. Nah ini ternyata yang sehari-hari kita makan, sehari-hari kita konsumsi bisa dijadikan obat herbal ya. Ini ada ikan gabus ya. Ini ikan gabusnya seperti ini kan enak disantap ya. Terus ini ada hoisom atau teripang. Ini yang biasanya di sup ya kayak gitu. Kemudian ini adalah temulawak dan ini daun kelor. Nah, secara keseharian sebetulnya kita sudah mengkonsumsi bahan-bahan yang bisa menyehatkan tubuh kita secara tidak langsung. Tapi kalau kita olah dengan seperti ini menjadi makanan.
Tapi kalau misalnya kita olah secara baik dan betul dan dijadikan obat, itu bagaimana? Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai perkembangan yang tadi ya, ada ikan gabus, itu kandungannya ada albumin. Jadi albumin itu adalah yang merujuk kepada segala jenis protein. Jadi kalau ada kandungan albumin di situ, di tempat Bapak dan Ibu misalnya ya produknya gitu ya. Apa sih albumin itu? Albumin itu adalah segala jenis protein yang larut dalam air dan larut dalam garam. Jadi di dalam tubuh kita ada albumin juga, iya ada. Tapi kadang kalau kita kondisinya menurun, albumin itu dapat mempengaruhi kesehatan kita. Kenapa? Karena albumin itu berkhasiat untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma. Peranannya mencapai 80%. Kemudian untuk mengangkut dan mengikat dan membawa molekul metabolit obat. Jadi kalau digambarkan seperti ini gitu ya, saya izin gambarkan ya, ini seperti ini. Ini albumin gitu ya. Terus ini adalah dia dapat membawa partikel-partikel metabolit obat kita di dalam aliran darah. Kalau misalnya albumin ini nanti sebagai transporter di dalam aliran darah kita kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang berkembang saat ini sudah banyak sekali perkembangan mengenai nanoteknologi. Kebetulan saya sedang mengembangkan dengan tim riset saya mengembangkan nanoteknologi. Bagaimana partikel-partikel obat itu secara nanopartikel dapat membawa obat dan sampai ke target dengan utuh gitu ya. Kemudian ada juga antiinflamasi untuk mempertahankan integritas mikrovaskuler, kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Lalu sebagai antioksidan. Jadi di sini albumin itu sebagai antioksidan ya. Jadi apapun yang adanya radikal bebas yang di dalam tubuh kita dengan adanya albumin ini menjadi antioksidan yang kuat gitu ya. Karena dapat menghambat produksi radikal bebas. Lalu dapat menjadi antikoagulan atau mencegah penggumpalan, lalu menghambat agregasi trombosit dan mengurangi resiko jantung dan stroke. Inilah manfaatnya, manfaatnya tentang albumin. Kemudian yang berikutnya, ternyata di dalam tubuh itu kita ada takaran albumin normal. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu kalau ditanya gitu ya, memang albumin normal itu berapa ya kalau misalnya dikatakan normal gitu ya, untuk dewasa 3,5 sampai 5 gram per desiliter, anak-anak 4 sampai 5,9 gram per desiliter, bayi 4,4 per 5,4 gram per desiliter, neonatus 2,9 sampai 5,9 gram per desiliter. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita tahu nilai albumin normal kita? Dengan adanya pengambilan darah tertentu, kemudian darah kita ini akan diukur dan akan dilihat berapa besaran konsentrasi albumin di dalam tubuh kita. Kemudian ada beberapa sumber albumin, kan kalau misalnya seiringnya kita misalnya sehat apa tidaknya itu misalnya mempengaruhi kadar albumin. Nah, jadi kalau sumber albumin itu banyak sekali ya, tapi secara review jurnal bahwa ikan gabus itu setara dengan 7 butir telur karena kaya akan manfaatnya. Proteinnya banyak sekali di dalam albumin itu ya. Jadi inilah gambaran mengenai albumin dan sumbernya. Nah, jadi tadi yang saya jelaskan di awal, spesiesnya itu harus jelas. Misalnya ikan gabus itu banyak sekali, ikan gabusnya itu banyak jenisnya. Kan spesies ikan gabus itu nggak cuma Canas striata. Jadi dilihat apa yang paling menjadi potensi pasar misalnya ya. Ternyata dilihat klasifikasinya secara determinasi ikan gabus yang digunakan itu apa gitu ya. Ada ikan cana yang lain gitu ya. Jadi spesies yang paling banyak, yang paling banyak kandungannya dan penelitiannya sudah banyak sekali itu adalah Canas striata. Canas striata itu ikan gabus yang paling kaya manfaatnya, paling banyak kandungannya. Mulai dari seluruh tubuhnya pun kandungannya bisa sampai lebih dari 70% total proteinnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada produk yang mengandung tertentu Canas striata misalnya ya, itu memang sudah dipastikan bahwa kalau pemilihannya spesiesnya ikan gabusnya ini sudah tepat gitu ya. Spesiesnya adalah Canas striata gitu ya. Kenapa nutrisi komposisi Canas striata itu bagus ya? Berdasarkan penelitian dari Fish Food Chemical di tahun 2006, ini berarti sudah lama ya, sudah lama sekali. Namun harus diinformasikan kembali bahwa standar
gizi tertentu di dalam ikan itu ada standarisasinya, ada fatty acid dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini banyak kandungan senyawa-senyawa asam amino esensial dan non esensial yang ada di dalam ikan gabus gitu ya. Kemudian di sini ikan gabus tersebut juga hidup di beberapa kawasan tropis, jadi dia ikan yang cukup kuat gitu ya. Jadi dia bisa dimanfaatkan berbagai macam manfaat untuk kesehatan. Jadi ada yang untuk mengatasi penyakit kulit, terus kemudian bantu kurangi resiko kanker, mempercepat penyembuhan luka, bagus untuk kesehatan, kemudian dapat memperbaiki gizi, kemudian sumber protein yang sangat kaya gitu ya. Lalu juga memiliki khasiat sebagai meredakan radang sendi, mengurangi penyakit jantung dan stroke, kemudian juga meningkatkan hemoglobin. Bu, banyak sekali manfaatnya gitu ya. Iya, banyak sekali dan kaya manfaat gitu. Jadi di sini ikan gabus ini merupakan kandungan nutrisinya yang paling tertinggi proteinnya gitu ya. Nah, jadi saya coba merangkumkan mereview jurnal beberapa jurnal untuk kajian ilmiah misalnya ya. Makanya kalau peneliti itu kalau misalnya mengembangkan produk kalau atau riset itu harus ada evidence base-nya juga. Jadi harus ada studi literatur. Apakah betul yang tadi disampaikan ini kan baru gambaran aja ya, apa betul dapat mengurangi resiko jantung atau dan sebagainya. Maka dibedahlah jurnal-jurnal yang ada di jurnal publikasi baik nasional maupun internasional. Ternyata di sini kita ada manfaatnya banyak sekali ya. Kalau yang untuk mempertahankan tekanan onkotik plasma, hasilnya apa ya? Dari jurnal mana gitu ya? Ternyata albumin itu berkontribusi terhadap 75% tekanan onkotik plasma. Kenapa? Karena di albumin itu sendiri ya merupakan dikelilingi beberapa molekul protein yang dapat menarik natrium gitu ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini albumin kita gitu ya, ini albumin gitu ya. Terus dikelilingi oleh natrium. Natrium itu mikronutrien ya di sini gitu ya, seperti ini. Nah, ini nanti seperti ini contohnya gambarnya. Nanti dikelilingi ya. Muatannya positif biasanya ya. Nanti dia akan membawa partikel-partikel yang dibutuhkan di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya dengan adanya albumin ini dia dapat mempertahankan volume cairan dan ruang vaskuler. Bukan kata saya, bukan kata Gresti ya, tapi kata referensi yang sudah kajian ilmiah. Ada di albumin Biochemical Properties dan Therapeutical Potential tahun 2005. Jadi kalau kami selaku peneliti tidak boleh asal bunyi gitu ya. Jadi kami harus sesuaikan dengan review jurnal maupun yang kajian ilmiah yang sudah ada buktinya. Kemudian mengikut dan mengangkut beberapa zat dan hormon seperti yang tadi dijabarkan bahwa si albumin itu dapat menjadi penghantar ya transporter dari substansi tertentu. Jadi di sini sangat berhasiat banget ya kalau misalnya albumin ini dapat mempengaruhi farmakokinetik ya, distribusi waktu paruh dan kadar obat dalam darah. Ya, kenapa? Karena setiap manusia tentu punya kondisinya masing-masing ya. Baik itu absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi pun berbeda satu sama lain. Dengan bantuannya albumin ini dapat meningkatkan dan memperbaiki farmakokinetik dan farmakodinamik di dalam tubuh pasien tertentu gitu ya. Jadi omset obatnya tercapai gitu ya. Itu yang dikata siapa? Ada di dalam penelitian serum albumin buat strategi efektif terhadap targeting SARS-CoV. Nah, jadi di sini penelitian di tahun 2020 terbaru, ternyata pasien-pasien COVID yang dengan treatment tertentu ya, ada yang di treatment tanpa albumin, ada yang di treatment dengan albumin, ternyata lebih baik yang dengan treatment albumin karena dengan bantuannya albumin ini dapat memperbaiki dinamisme tubuh kita terhadap respon obat gitu ya. Lalu tadi dinamisme respon obat, ya betul karena kita dapat menjaga keseimbangan asam dan basa albumin ini ya. Jadi kelimpahannya sangat unik. Jadi kalau di dalam tubuh kita itu ada buffer darah ya. Kalau misalnya kita ambil darah gitu ya, ambil darah 10 mili volumenya, kemudian dimasukkan ke dalam centrifuge gitu ya. Di centrifuge nanti terpisah. Ada plasma darah, kemudian ada bagian tertentu yang disebutnya albumin. Nah, itu ada terpisah kalau kita centrifuge itu ada bagian tertentu itu biasanya orang lab ya. Nanti ditarik gitu ya. Si buffer darah pun ada di dalamnya sehingga pengukuran-pengukuran obat biasanya juga ngambil dari darah juga ya. Itulah makanya
Albumin ini dapat dimanfaatkan sebagai fungsi untuk buffer darah. Kemudian sebagai antioksidan kuat yang tadi disampaikan, kenapa antioksidan kuat? Ternyata di dalam gugus albumin itu ada gugus sulfhydryl. Gugus sulfhydryl ini ya, kalau misalnya kita kaji lebih dalam lagi, apa sih sulfhydryl ini? Sulfhydryl ini adalah sebuah komponen organik ya di dalam albumin yang dapat mengikat radikal bebas. Jadi kalau kita mengkonsumsi albumin juga, kalau kita misalnya tidak ada keluhan apapun, tapi buat memaintain kesehatan tubuh kita ya, karena sebagai antioksidan kuat dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dengan adanya sulfhydryl ini ya, jadi protein itu akan kaya gugus sulfhydryl yang mampu mengikat logam-logam yang dapat membahayakan tubuh kita. Jadi sebagai antioksidan yang kuat gitu ya. Itu. Jadi berdasarkan referensi ilmiah menurut Human Serum Albumin Homeostatis. Kemudian sebagai antikoagulan. Nah ya, untuk antikoagulan ini juga mempengaruhi, tadi kan ada gambarannya bahwa dia dapat mempertahankan volume cairan tubuh, kemudian dapat menghantarkan obat gitu ya, kemudian juga dapat menangkap radikal bebas, tentu sebagai antikoagulan pun dapat dimanfaatkan karena dapat mencegah agregasi platelet. Itu juga sudah ada penelitiannya ya. Kemudian antiinflamasi berdasarkan gugus tiol. Gugus tiol itu merupakan gugus organik yang ada di dalam albumin. Itu menjadi perubahan-perubahan terjadinya sel inflamasi ya. Jadi di situ dapat menghambat reaksi shock tertentu sehingga dapat memodulasi interaksi sel yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi sebagai antiinflamasi. Dan tentu juga sebagai penyembuh luka. Penyembuh luka ini juga kaya manfaatnya ya. Jadi kalau misalnya penyembuh luka ini juga bisa dibuktikan dengan apa? Dengan adanya penelitian tertentu di mana protein aktif dari Canas seriata, ya, albumin itu sendiri dapat mempercepat penyembuhan luka post surgery atau postpartum dan meningkatkan kadar albumin ya. Jadi ini beberapa temuan review jurnal yang sudah sahih ya, sudah valid dan sudah terbit jurnalnya. Kemudian ada juga yang berkhasiat sebagai hipoalbuminemia. Nah, di sini juga dapat meningkatkan kadar albumin untuk pasien yang hemodialisis karena biasanya asupan gizi dari pasien tersebut itu rendah. Jadi dengan adanya albumin oral ini dapat meningkatkan protein tertentu di dalam tubuh kita ya. Lalu mempercepat recovery baik pasien TBC maupun HIV. Jadi di situ sudah dijelaskan di awal bahwa albumin itu kaya akan makro dan mikro elemen ya, asam amino esensial dan non esensial. Jadi banyak sekali manfaatnya ya. Kemudian untuk malnutrisi pada ibu hamil dan anak karena asupan gizi pada ibu hamil yang mungkin kekurangan gizi tertentu dapat mempengaruhi tumbuh kembang janin. Dengan adanya konsumsi albumin ini dapat membantu menetralkan asupan gizi di dalam tubuh ibu hamil tersebut. Lalu sebagai antidiabetes, di antidiabetes itu ada ada laju peroksidasi lipid di mana dapat menghambat dan meregenerasi pertumbuhan tertentu misalnya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di diabetes itu kan lebih identik dengan produksi insulin. Nah, jadi dengan adanya albumin ini dapat memperbaiki produksi insulin ya. Ini beberapa gambaran bahwa yang saya sadur tadi itu betul dari riset ilmiah yang sudah ada kajiannya ya. Ini tadi buat makronutrien pada ibu hamil, kemudian malnutrisi pada ibu, kemudian mempercepat pasien TBC, kemudian untuk HIV, dan untuk diabetes dan hipertensi. Kemudian kan tadi sudah dibahas mengenai bahan-bahan herbal gitu ya. Tadi kan ada, kalau misalnya kita kembangkan lebih lanjut lagi dengan tambahan tertentu bagaimana? Nah, ini salah satu bahan herbal yang paling banyak digunakan ya adalah rimpang-rimpangan. Jadi rimpang-rimpangan yang kelas rimpang-rimpang ini itu biasanya kelas genusnya kurkuma dengan familinya Zingiberaceae. Jadi Zingiberaceae ini merupakan famili dari rimpang-rimpangan. Nah, kelasnya untuk temulawak spesiesnya adalah Curcuma santoriza. Nah, ternyata di review jurnal. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan jurnal ya, di sini ada tulisannya review ya, di sini ya, di sini ada tulisannya review. Kalau tulisannya review artinya ini adalah summary, resume dari
lebih dari 50 jurnal dijadikan satu oleh Bapak Seok Fang On dan teman-temannya. Ya, jadi dia yang ini tidak melakukan riset namun review jurnal lebih dari 50. Jadi tidak perlu membaca 50 jurnal, cukup satu jurnal review itu menggambarkan keseluruhan jurnal. Tapi kalau misalnya tidak ada tulisan reviewnya gitu ya, di sini misalnya tidak ada reviewnya, berarti Pak Seok Fang On ini adalah penelitinya langsung. Itulah bedanya perbedaan jurnal ilmiah. Kalau ada tulisannya, tidak ada tulisannya review, berarti si Bapak ini hanya satu riset aja, satu riset yang dia lakukan. Tapi kalau tadi ada tulisannya review, berarti tim autornya ini tidak melakukan riset kering ya, dia hanya mengkaji beberapa jurnal di review, kemudian dia terbitkan jurnal reviewnya gitu ya. Inilah perbedaan untuk memudahkan Bapak Ibu membaca jurnal ilmiah gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah Moringa oleifera. Moringa oleifera ini dengan familinya Moringaceae adalah Moringa oleifera spesiesnya. Ternyata dari penelitian bukan cuma di dalam negeri, ternyata di luar negeri pun ada manfaatnya si moringa ini. Ternyata moringa itu adalah bisa dibilang seperti pohon ajaib gitu ya, dengan banyak sekali manfaatnya gitu ya. Jadi kaya akan manfaatnya itu bukan cuma di kita doang ya di Indonesia, tapi di luar negeri. Jadi ternyata banyak kandungannya ya. Ternyata di WHO pun menyarankan untuk perkembangan ibu dan anak gitu ya, untuk kesehatan gitu ya, itu menggunakan Moringa oleifera untuk pertumbuhan anak gitu ya. Karena apa? Karena kandungan nutrisinya cukup banyak. Mulai dari nutrisinya ada 92 nutrien, kemudian ada 46 antioksidan, artinya dia memiliki 46 komponen senyawa aktif yang berhasil sebagai antioksidan. Kemudian ada sebagai antiinflamatori, 18 amino asid dan seterusnya. Jadi kaya akan manfaatnya mengenai Moringa oleifera. Lalu ada kajian jurnal yang review ya, review jurnal yang mengatakan penggunaan Moringa oleifera secara terus-menerus setiap hari, terus kemudian misalnya sampai berturut-turut, itu tidak menimbulkan efek samping yang berarti. Jadi artinya dia tidak memiliki efek samping yang merugikan ya. Jadi kayak manfaatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada salah satu pengembangan produk, kita selipkan ada beberapa moringa gitu. Itu dia biasanya sepanjang penelitian saya ini moringa tidak mempengaruhi zat aktif apapun. Dia tetap memiliki kekuatannya sendiri gitu ya. Nah, jadi kenapa disebutnya the miracle trace gitu ya? Kenapa? Karena hampir seluruh bagian dari moringa itu atau daun kelor ini itu memiliki khasiatnya, mulai dari bunganya punya khasiatnya, kemudian batang, biji, daun, kemudian ada yang pot khasnya juga memiliki khasiatnya. Kenapa? Ternyata setelah dilakukan penelitian di berbagai organ tubuh ini, organ tubuh tumbuhan ya, kan tumbuhan juga punya organ tubuh ya, organ tubuh tumbuhan organnya itu memiliki banyak kandungan metabolit sekunder yang dikembangkan menjadi obat. Inilah penelitian yang menarik gitu ya bagi para peneliti. Oh, ternyata pengembangan dari moringa ini tidak pernah ada habisnya ya. Terus berkembang terus sampai saat ini gitu. Inilah beberapa gambaran si daun kelor ya. Nah, ini saya sendiri. Jadi kalau saya riset bukan cuman datang nge-lab ya, tapi saya memastikan sumbernya itu jelas. Jadi saya datang ke Pantai Salerenggung untuk melihat sumbernya ini, salah satunya adalah teripang. Jadi di sana ini udah budidaya, ini foto yang di belakang ya, bukan narsis, tapi kalau kalau kami gitu peneliti itu kan kok cuma di lab doang gitu ya. Oh enggak, kami juga melakukan turun gunung lah ibaratnya ya. Kami datang ke beberapa lokasi untuk eksplorasi, kemudian untuk mengembangkan obat herbal gitu ya. Jadi di sini ada di Pantai Salerenggung ada budidaya teripangnya. Ini saya ambil teripangnya spesies Canas striata tadi. Canas striata pun sama ya di Lampung juga. Ini kebetulan ini Stichopus variegatus ya. Yang teripangnya ternyata teripang emas ini bentuknya seperti ini ya. Ini kalau dipegang
tadinya bentuknya seperti yang digambar ini ya, pendek, tapi pada saat sudah dipegang dia ternyata melebar gitu ya. Nah, banyak kandungan kolagen, kondroitin, glukosamin, omega 3, 6 dan mineral. Inilah kandungan dari teripang. Nah, yang kita bahas adalah teripang ini banyak kandungan kolagen. Jadi kolagen itu adalah protein struktural berserat yang berada dalam matris pada jaringan ikat hewan. Kenapa? Kalau kalau pada saat kunjungan ini kan ini berkali-kali saya kunjungan, kemudian di lab kami bawa teripangnya terus kami bedah ya, kami lakukan anatomi. Teripang ini hanya punya usus panjang. Jadi dia organ-organ itu tidak tidak banyak, seluruh tubuhnya itu bermanfaat. Yang kita keluarkan yang bagian ususnya aja panjang gitu ya. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jadi dia banyak jaringan ikatnya ya. Jadi banyak kandungan kolagennya. Seperti ini kalau di mikroskopik gambarnya seperti ini ya. Jadi fungsinya kolagen itu apa? Jadi di dalam tubuh, jadi dia menghasilkan asam amino. Jadi asam aminonya ada yang kandungannya lisin, hidroksiprolin, glisin, alanin, dan arginin. Jadi ini beberapa kandungan dari asam amino yang ada di dalam teripang. Nah, sekarang kita kita lihat peluangnya. Peluang sumber kolagen itu banyak ya, tapi kalau kita kembangkan dari organ tertentu, kami pertimbangkan kehalalannya misalnya ya. Dari kulit sapi, bagaimana caranya kita menternak sapi, kemudian jadi zero waste, hanya mengambil kulit sapinya saja, sisanya kemanakan gitu ya. Lalu mengambil dari kulit B ini juga kan menjadi perdebatan kalau dikembangkan. Nah, sumber nabati ini tidak terlalu banyak kandungan kolagennya ya, karena memang biasanya di jaringan ikat. Di tumbuhan, jaringan ikat itu ada. Kalau kita lihat secara farmakognosinya, secara mikroskopiknya dia ada jaringan ikat, tapi tidak sekaya dengan adanya jaringan ikat dari hewan. Oleh karena itu, organisme laut saat ini menjadi alternatif untuk sumber kolagen. Jadi banyak sekali dampaknya ya. Jadi mulai dari kesehatan, kemudian juga halal, dan dapat digunakan juga sebagai pangan dan maupun obat. Kemudian juga dikembangkan menjadi bahan untuk biofarmaka gitu ya. Jadi di sini teripang itu sekarang sudah banyak dikembangkan. Nah, jadi tadi bicara lagi Bu Gresti, kenapa selalu ada taksonomi, namanya yang disebutkan nama lain ini ya, ada tulisan klasifikasi taksonomi, agar tidak salah spesies ini ya. Sama juga misalnya mengidentifikasi gitu ya, mengidentifikasi manusia, oh Bu Gresti berkerudung, kemudian pakai kacamata, tingginya sekian gitu, dan kulitnya apa, nah itu juga sama. Jadi kalau di hewan maupun tumbuhan ada identifikasinya, jadi ada taksonomi namanya ya, dan mengklasifikasikan dia spesiesnya apa. Jadi di sini yang kita kembangkan di penelitian ini adalah Stichopus variegatus dengan nama lain adalah teripang emas. Nah, jadi di kandungan dalam tubuh tadi saya jelaskan bahwa saya di lab sudah membedah dan menganatomi si teripang tadi, dalamnya hanya ada usus yang panjang saja. Nah, ternyata dalamnya banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah proteinnya lebih dari 44%, lalu karbohidratnya 3-5%, lemaknya 1,5%, airnya 8,9%. Jadi secara keseluruhan, kandungan cairan dalam tubuh teripang ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi kehidupan kesehatan. Terus saya waktu ke Sarirenggung itu juga menyampaikan gitu ya, Pak, apakah betul sih katanya kalau teripang ini memang berkhasiat? Nah, yang di nelayan di sana juga bilang, dia waktu lagi menjaring teripang tersebut gitu ya, kemudian pernah luka dan terus dia ngambil aja teripang yang masih hidup, diolesin di tangannya, kan masih ada lendirnya ya. Beberapa hari kemudian itu udah cepat sembuh gitu. Jadi dia bilang, "Ya, Bu, teripang yang masih hidupnya aja saya gosokkan, saya oles-oleskan lendir-lendirnya gitu ya, badannya gitu lendirnya, kemudian saya oleskan di tempat luka saya gitu ya, itu cepat sembuh." Itu pengakuan dari sana, tapi evidence base-nya kita buktikan gitu ya. Nah, jadi secara substansi bioaktif itu si teripang ini banyak manfaatnya. Yang pertama, dapat memperbaiki sel tubuh, kemudian kolagen itu dapat menyembuhkan luka. Ini sama kayak yang tadi diceritakan nelayan tadi, Bapak nelayan tadi ya. Lalu mukopolisakaridanya dapat meningkatkan elastisitas kulit atau jaringan. Jadi ada kandungan kondroitin juga dan glukosamin. Nah, saat ini di laboratorium saya sedang mengidentifikasi 5 spesies teripang yang saya ambil dari Sarirenggung, saya manfaatkan untuk pengembangan produk gitu ya. Jadi
sudah bertahap gitu ya untuk penelitian-penelitian itu. Kemudian banyak kandungan omega 3-nya. Ini sudah bukan kata saya, tapi sudah lihat produk review. Jadi di sini sudah ada review, berarti kalau ada orang yang mempresentasikan sudah mengambil review jurnal, artinya sudah cukup banyak sekali dia memilah-milih jurnal mana yang tepat untuk dipresentasikan gitu. Jadi kalau misalnya review artinya sudah beberapa puluh seleksi jurnal yang dikaji gitu ya. Ya, jadi secara umum ya, kolagen yang ada dalam teripang itu dapat meredakan nyeri sendi sebagai osteoartritis, nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan penyembuhan luka. Nah, kemudian dilihat untuk radang sendi, Bu, apa betul sih menjadi radang sendi gitu ya? Dan ini ada jurnalnya. Review lagi ya. Jadi saya senangnya kenapa carinya yang review lagi gitu. Ini review lagi ya karena dari review ini kita sudah dapat membaca satu jurnal untuk berapa puluh jurnal di bawahnya, ada summary-summary-nya. Dibanding saya harus mengambil beberapa jurnal gitu ya, dan itu cukup memakan waktu. Biasanya untuk yang screening singkat untuk di laboratorium, biasanya menggunakan review jurnal ya. Jadi ini salah satu step untuk riset biasanya gitu ya. Adapun juga yang jurnal-jurnal tunggal untuk tambahan gitu ya, kalau tidak ada gitu. Jadi di sini mengatakan bahwa prospek dari si Cucumbers itu kan teripang ya, yang ada di Indonesia itu potensial ya. Jadi di sini dapat digunakan sebagai pengobatan untuk mengurangi rasa radang sendinya gitu. Jadi ini sudah ada kajian ilmiahnya. Kemudian untuk osteoartritis juga sama karena kandungannya ada kandungan glukosamin, dapat membantu keseimbangan proses katabolik dan anabolik pada tulang rawan. Kemudian juga ada jurnal lagi, review lagi, saya cari lagi yang review lagi ya. Review dari kapasitas tertentu terhadap teripang yang mengandung kondroitin dan mukopolisakarida yang memiliki keuntungan pada otot ya, pada otot tertentu dan pada sendi, dia dapat mengurangi sendi tulang belakang. Nah, ini merupakan salah satu gambaran bahwa kalau penggunaan dari biota laut itu bisa dikembangkan. Contohnya kayak tadi ikan gabus dan teripang gitu ya. Lalu Bu Gresti, apakah yang lainnya bisa dimanfaatkan? Bisa, namun memang kalau penelitian itu tidak bisa sebulan, 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ada penelitian kami yang masih ongoing sampai sekarang, sudah berjalan dari tahun 2015 mengenai penelitian pengembangan obat herbal dari daun sirih menjadi anti diabetes, nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena setelah selesai di standarisasi, kami harus juga menyelesaikan uji prekliniknya, lalu harus naik kepada uji kliniknya. Jadi inilah tahapan bagaimana pengembangan produk gitu ya. Kemudian nutrisi pertumbuhan. Nah, ini juga dikaitkan dengan apa? Selain teripang digunakan sebagai sumber kolagen, ternyata dia juga sebagai alternatif sumber kolagen untuk kosmetik misalnya ya, dan lain sebagainya. Ini juga dijadikan salah satu alasan untuk pengembangan obat yang berdasarkan si cucumber tadi atau teripang ya. Terus kemudian dapat digunakan untuk pertumbuhan karena dia sebagai suplemen untuk meningkatkan tulang ya, meningkatkan kondisi kesehatan tulang. Jadi di sini tulang tersebut biasanya kurang kalsium dan lain sebagainya, tinggal mengkonsumsi teripang yang sudah diolah sedemikian rupa gitu ya menjadi produk, kemudian banyak kandungan kalsium, sodium, fosfor, kromium, mangan, besi dan seterusnya. Kemudian untuk penyembuhan luka ini yang tadi ceritanya Bapak nelayan tadi itu kan true story gitu ya. Kenapa dia bisa sembuh lukanya gitu ya? Kalau misalnya data wawancara nelayan itu kalau kami selaku peneliti disebutnya kajian etnofarmakologi. Jadi kalau misalnya misalnya di sini ada Bapak dan Ibu yang bersedia berkenan memberikan informasi, misalnya Bu Gresti di tempat daerah saya penggunaan herbalnya banyak banget nih Bu, tapi nggak tahu nih bener apa enggak sih katanya bisa nurunin kadar gula darah gitu ya dan sebagainya. Itu namanya saya ke tempat Bapak dan Ibu, kemudian mengkaji wawancara terhadap responden di daerah tersebut, kemudian saya buat skematis buat riset tertentu, jadi dinamakan studi etnofarmakologi. Jadi informasi dari empiris dikembangkan menjadi riset ilmiah gitu ya. Ini juga sama. Jadi ternyata Bapak nelayan itu kenapa bisa sembuh? Ternyata ada kandungan omega 3 di dalam tubuh teripangnya gitu ya.
Kemudian teripang emas ini riset report juga sama, ada kandungan glukosamin yang sudah banyak kayak manfaatnya untuk proses penyembuhan luka. Kemudian aktivitas lain juga dapat digunakan sebagai peningkatan nilai gizi tertentu dengan ada nilai-nilai medis yang ternyata di sini ya dia dapat digunakan sebagai anti kanker, antikoagulan, antimikroba dan aktivitas antivirus lainnya. Kemudian berkembang keilmuan itu ya tadi kan kita bahas mengenai tradisional gitu ya, lalu berkembang menjadi modern. Nah sekarang banyak sekali kita temukan ya penggunaan obat berbahan dasar alam ini yang dicampurkan satu komponen dengan komponen lainnya. Kemudian misalnya mungkin ada yang menambahkan beberapa obat herbal gitu ya atau nggak bahan herbal. Itu diperkenankan ya. Jadi disebutnya polyherbal. Polyherbal itu apa? Gabungan beberapa zat aktif dari bahan alam dalam satu sediaan. Dikarenakan konstituen fitokimia aktif dari masing-masing tanaman tidak cukup. Bu, kenapa disebut tidak cukup? Ya, karena kalau kita lihat di dalam herbal gitu ya, komponen senyawa aktifnya itu kecil, tapi dia berdampak. Maka dari itu harus ada penambah zat aktif tertentu yang dapat meningkatkan aktivitas dari senyawa aktif yang tadi. Yang tadi kita jelaskan di awal tadi kan ada teori side effect eliminating substance atau side effect enhancing substance, di mana setiap bahan aktif ini saling ada yang meniadakan, ada yang saling meningkatkan dengan bantuan komponen aktif dari bahan kimia tanaman yang lain dapat meningkatkan aktivitasnya. Jadi sesuai dengan efek yang diinginkan terapetiknya. Jadi polyherbal ini gabungan beberapa zat aktif bahan alam dengan rasio tertentu. Tentu harus jelas karena apapun apapun gabung-gabungan itu harus ada rasio dosisnya yang dapat memberikan efek terapi dan dapat mengurangi yang kita tidak inginkan gitu ya. Nah, jadi Bu Gresti emang boleh gitu ya digabung-gabung gitu ya. Emang bisa digabung-gabung gitu ya. Bisa. Ternyata keilmuan itu selalu berkembang. Kita dapat mengadaptasi keilmuan satu dengan keilmuan lainnya. Polyherbal itu sudah banyak dilakukan sebetulnya pada zaman dulunya, zaman bahelanya gitu ya, pada zamannya di India ya. Jadi tradisional pemakaiannya ada di India. Jadi ada di Ayurveda. Ayurveda itu pengobatan tradisional India. Indonesia itu mengadop gitu ya. Mengadop dan sebetulnya nenek moyang kita juga menggunakan, tapi mungkin yang terkenalnya adalah Ayurveda ini. Kalau kita ada kenal dengan jamunya gitu ya. Jadi dari polyherbal ini gitu ya, dari ini sudah ada kajiannya ya, bukan katanya lagi tapi sudah ada kajian ilmiahnya bahwa dengan pengobatan Ayurveda ini ya memfilosofikan apa? Memfilosofikan bahwa untuk mencegah penderitaan penyakit seseorang gitu ya yang melibatkan berbagai unsur alami itu dapat meningkatkan kesehatan katanya ya. Kemudian dengan adanya demikian akar penyebab penyakitnya itu akan diketemukan ya. Lalu gaya hidup yang sehat dan seterusnya. Kemudian berkembanglah obat-obatan herbal ini ya di seluruh dunia. Catatan sejarah di kita juga ada, kemudian di Cina, di Tiongkok, Yunani dan Mesir termasuk India, penggunaan obat herbal ini cukup menjadi prospek ya, menjadi prospek pengobatan ke depan. Jadi di sana di India dengan Ayurvedanya itu malah menggabungkan herbal tunggal menjadi ganda. Nah, disebutnya polyherbal. Nah, di sini jadi ada di literatur Ayurveda Sarangdara Samhita. Jadi kalau kita cari ya Ayurveda Sarangdara Samhita, ini menyoroti bagaimana konsep polyherbalisme yang sudah secara holistik dipercaya dapat memperbaiki efek terapi tertentu. Jadi ini diperbolehkan. Sampai saat ini juga Badan POM tidak melarang bahwa penggunaan kombinasi dari herbal ini yang diajukan ke dalam Badan POM dan diberikan nomor izin edarnya diperbolehkan asal tadi rasionya itu jelas, kemudian sudah dilakukan uji toksisitas, kemudian misalnya sudah ada kajian ilmiah yang mendukung, itu sudah diperbolehkan oleh Badan POM. Ini contohnya lagi, ada beberapa development dan evaluasi dari untuk menurunkan berat badan ya, anti-obesitas menggunakan beberapa polyherbal. Kenapa? Kenapa sih Bu Gresti? Kenapa harus pakai polyherbal? Tadi kita terangkan bahwa kalau polyherbal ini tujuannya adalah untuk mencukupi nilai efektivitas terapi yang diharapkan ya. Jadi di sini meningkatkan kemanjuran terapi dengan
literatur Ayurveda Sarangdara Samhita. Jadi kalau misalnya lagi iseng gitu ya, cari misalnya Ayurveda Sarangdara Samhita itu seperti buku kitabnya ramuan. Kalau kita kan tadi Serat Centini ya. Kalau Indonesia punya namanya Serat Centini, di dalamnya ada macam-macam ramuan herbal pada zaman dulu. Nah, kalau di India ada juga Ayurveda Sarangdara Samhita. Di sana ada beberapa kombinasi obat yang bisa kami digabungkan ya. Contohnya ada Phaseolus vulgaris, terus ada Acantharia sapera, dan seterusnya dijadikan satu, dijadikan obat poliherbal granul. Lalu dilihat di sini bahwa ada mencit ya, mencit yang obesitas, kemudian dilakukan high fat diet dan menjadi sesuai dengan tubuh yang ideal kayak gitu. Ini jadi gambaran. Kemudian kalau kita mengkaji gitu ya, Bu, gimana caranya kalau tahu bahwa bahan-bahan herbal itu dapat digunakan, dikombinasikan. Nah, ini jadi ada beberapa trik dan tipsnya untuk dimudahkan gitu ya. Bapak dan Ibu juga mungkin bisa melakukan kajian sendiri kalau misalnya memang ada minat ke arah sana untuk riset misalnya ya. Ternyata kita mau kombinasikan beberapa herbal sebagai antioksidan misalnya. Oke, kita cari keywordnya adalah bahan herbal antioksidan. Apa aja sih di dalamnya? Nah, setelah dicari, ternyata ada jintan hitam, temulawak, pegagan, jambu biji, dan bekatul beras merah. Secara evidence base sudah ada buktinya dengan jurnal-jurnal di sampingnya ini ya, ini jurnal-jurnalnya. Kemudian secara rasionya kita lihat dari kajian literatur penggunaan paling optimal ataupun ada apa range bawah dan range atas itu bisa kita gunakan untuk membuat dosis tertentu. Ini merupakan diperbolehkan. Jadi dari sini kita kombinasi, oh ternyata kita mau bikin obat antioksidan yang kuat gitu ya, dengan mau 5 ya misalnya gitu. Oke, kita cari dulu yuk herbalnya itu ada nggak di literatur? Oh ada, dia sebagai antioksidan. Jadi kita tidak menyalahi aturan kajian etik untuk medisin gitu ya. Kemudian misalnya lalu terinspirasi lagi kita gabungkan kombinasi dari ekstrak ikan gabus, temulawak, dan daun kelor. Kemudian tadi kata saya gitu ya, saya tadi menyampaikan ada mensadur salah satu potensi dari albumin itu sebagai transporter, pembawa, dan sebagai dapat menyembuhkan penyakit gitu ya, dan menargetkan suatu obat dalam pasien COVID-19. Ternyata di kajian literatur, ikan gabus itu dapat menurunkan inflamasi insulin ya dengan live growth factor. Nah, kemudian dengan adanya insulin ini ya, adanya insulin di dalam itu kan dinetralkan. Kemudian albumin ini menstabilkan dan meningkatkan transportasi kurkumin. Kurkumin itu di dalam temulawak. Sehingga target sel yang di dalam si virus tersebut dapat diblokir ya. Jadi di sini meningkatkan efektivitas kombinasi daun kelor, obat-obatan yang memblokir SARS-CoV-2. Jadi di sini terlihat jelas bahwa gambarannya kalau kita poliherbal tadi saling meniadakan atau meningkatkan efektivitas satu dengan yang lainnya. Ternyata dikombinasikan ini setelah dikaji literatur dia memiliki peran yang saling support ya. Baik itu dari albuminnya, temulawak maupun daun kelor. Jadi di masing-masing komponen senyawa ini memiliki aktivitas tersendiri yang dapat kita manfaatkan gitu ya. Lalu temulawak. Nah, temulawak itu ada senyawa penanda. Tadi di pertemuan awal tadi ada tulisannya senyawa penanda. Ikan gabus senyawa penandanya adalah albumin. Kalau temulawak senyawa penandanya itu adalah kurkumin. Jadi si kurkumin ini dapat meredakan nyeri radang, sendi maupun dapat menurunkan lemak darah. Jadi sebagai antioksidan. Kemudian daun kelor senyawa penandanya apa? Adanya kamferol zat aktifnya dan pityrogespermin dan quercetin. Quercetin ini adalah salah satu golongan metabolit sekunder flavonoid. Jadi misalnya sekarang Bapak Ibu sudah tahu kalau bahan herbal itu ada senyawa penandanya, nggak mungkin tidak, gitu ya. Kalau kita penandanya apa? Nama saya Gracie. Penandanya misalnya secara sifat dan khasnya apa gitu ya. Hewan dan tumbuhan pun sama. Karena mereka diam gitu ya. Yang kita tandai itu apa? Zat aktif di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita lihat daun-daun kelor, penandanya apa senyawanya? Ternyata penandanya adalah quercetin. Kalau temulawak kurkumin, kalau si ikan gabus adalah tadi apa? Adalah albuminnya. Nah, kemudian ternyata
berkembang. Kalau kita mau kembangkan si ketiga obat ini, kita bisa lihat bahwa masing-masing itu dapat menaikkan nutrisi tertentu. Contohnya seperti ini. Chanasriata sendiri dapat membawa obat yang baik untuk membantu tekanan onkotik, lalu daun kelornya dapat menghambat aktivitas proteolitik, temulawaknya dapat sebagai berperan di angiotensin 2. Ini berarti saling simultan kerjanya, jadi saling bersinergi ya antara satu dengan yang lainnya. Lalu kita berpikir lagi gimana ya caranya kalau kita kombinasi ekstrak ikan gabus sama teripang gitu ya, kita kombinasi. Ternyata keduanya bersinergi. Bersinergi menjadi sumber protein yang sangat tinggi dan dapat membantu proses penyembuhan dan mempercepat penyembuhan luka dan menambah kadar protein albumin dalam tubuh. Sehingga secara keseluruhan kombinasi tersebut dapat digunakan sebagai apa? Proses penyembuhan luka, nutrisi untuk tulang, meredakan nyeri sendi, osteoartritis, menambah protein, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Inilah manfaatnya mengkombinasi. Jadi dia dapat meningkatkan senyawa aktif yang lainnya dengan bantuan tambahan senyawa bahan dari yang lain gitu ya. Kemudian ada beberapa kombinasi yang kita berikan, misalnya kita mau bikin obat afrodisiak gitu ya, lalu kita kaji literatur apa aja sih yang bisa kita tambahkan gitu ya. Ternyata di literatur mengatakan bahwa adanya pasak bumi gitu ya, kemudian tribulus, jahe, ginger ya, kemudian RKKTQ, kemudian purwocang memiliki khasiat sebagai afrodisiak dengan hasil dari jurnalnya ini. Kemudian kita bikin formulasinya menjadi beberapa komponen senyawa yang aktif di dalamnya, seperti ini ya contohnya. Jadi dia menurut literatur dapat menguatkan paru dan afrodisiak, meningkatkan vitalitas tubuh dan daya seksual misalnya, kemudian ekstrak purwocang untuk meningkatkan perbaikan libido dan seterusnya. Ini merupakan gambaran yang terakomodir digambarkan di dalam kombinasi yang ada di dalam ini, review jurnal ya. Ini saya ngambilnya review jurnal terus, review gitu. Artinya sudah banyak yang mengatakan hal yang serupa gitu ya dengan tujuannya. Nah, sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa ini salah satu contoh yang saya ambil gitu ya. Kalau misalnya di produsen itu yang mengembangkan proses ekstraksi yang baik dan betul sehingga senyawa aktifnya itu bagus sampai jadi produk pun masih aktif gitu ya. Jadi di sini diproses menggunakan bahan baku yang sudah terstandar mutunya, kualitasnya, dan keamanannya. Lalu bahan aktif tersebut dikembangkan menjadi produk ya, dengan prosesnya itu adalah teknik low temperature and low pressure extraction, di mana menjaga stabilitas dari enzim maupun protein tidak terdenaturasi. Jadi agar tetap aktif. Kemudian dengan granulasi tertentu, digranulasi ya, kalau misalnya ekstrak itu kan diteknologikan, lalu digranulasi sedemikian rupa sampai membuat ukuran partikelnya lebih kecil ya di sini ya. Kemudian nanti menggunakan reaksi enzimatik yang dapat memutus ikatan protein misalnya ya. Jadi di sini adalah salah satu proses ekstraksi yang baik dan betul. Kemudian berikutnya, jadi secara keseluruhan ya, kalau misalnya dilihat beberapa produk yang tadi disebutkan tadi kombinasi sudah ada literatur jurnalnya. Misalnya kita mau pakai kombinasi yang tadi, apakah sudah ada jurnalnya? Sudah ada jurnal yang menerbitkan. Ini adalah dari tim kami juga bahwa efektivitas dari poliherbal untuk ajuvan terapi pasien COVID-19 itu efektif. Kemudian pasien COVID itu ada yang pneumonia. Jadi di sini pneumonia ini dapat dilakukan dengan terapi ajuvan juga dengan sediaan poliherbal yang tadi, gitu ya. Jadi di sini kita gambarkan bahwa kita tidak asal-asalan dalam hal penelitian, dalam hal kajian regimen dosis dan seterusnya. Jadi sudah kami lakukan riset juga, poliherbal ini sudah oke dan sudah aman digunakan. Saat ini berkembang untuk menstandarisasi dan seterusnya ya. Kemudian dari produk poliherbal tersebut ternyata kita juga mendapatkan misalnya tuh ada penghargaan dari rekor muri. Jadi di situ penghargaannya pertama kali dipublikasi uji klinis terhadap pasien COVID-19 dan dipublikasi ke jurnal internasional. Jadi inilah salah satu gambaran di mana komitmen peneliti yang dapat diakui gitu ya. Kalau misalnya apapun yang kita lakukan riset ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, kemudian masyarakat lebih percaya dengan adanya pembuktian ini gitu ya. Bukan dalam hal ternyata
itu katanya siapa gitu, tapi kita sudah membuktikan sendiri gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan obat yang berbahan dasar alam ini sudah semakin pesat diiringi dengan perkembangan iptek, kemudian menggunakan obat berbahan dasar alam menjadi peluang penelitian untuk pengembangan riset dan inovasi karena menjadi produk sterilisasi yang baik. Lalu pemilihan teknik ekstraksi yang tepat dapat menghasilkan senyawa aktif yang sesuai dengan target yang kita inginkan. Lalu polyherbal ini dapat digunakan sebagai pilihan alternatif pengobatan yang sudah melalui kajian ilmiah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Salam sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya dan sukses selalu. Saya kembalikan kepada MC dan moderator. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya balikin lagi. Ya, terima kasih ya. Silakan. Terima kasih Ibu Gresti yang sudah menyampaikan begitu baik dan kita sudah cukup jelas untuk mendengar dan kemudian mengerti tentang bagaimana pentingnya suatu penelitian dan juga betapa pentingnya bahan-bahan alam yang sudah diteliti dan apa itu manfaatnya buat kita. Ibu Gresti, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan mengenai albumin. Pertanyaannya seperti ini. Bila terkena sirosis hati ya atau sakit hepatitis, apakah produksi albumin tetap bisa normal? Dan kalau belum bisa normal, apakah bisa menaikkan kadar albumin dengan mengkonsumsi produk supahabu alfa? Itu pertanyaan yang pertama. Tetapi untuk pertanyaan yang kedua, saya akan bacakan setelah Ibu Gresti menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, Silakan. baik. Oke ya, untuk hepatitis itu ada macam-macamnya Pak ya. Hepatitis itu ada yang A dan B. Mungkin sudah tahu ya kalau hepatitis tertentu tidak dapat disembuhkan, namun dapat dijaga kondisinya dengan konsumsi albumin. Jadi kalau albumin oral, albumin dari ikan gabus ini sebetulnya aman digunakan, terutama kalau proses pembuatan itu dibawa obatnya itu oleh media air ya. Ini kurang lebih kalau sepanjang riset saya ini etanol yang digunakan itu cukup rendah, jadi aman digunakan untuk penyakit sirosis dan bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif tertentu Pak untuk hepatitis. Jadi dapat digunakan Pak, begitu jawabannya. Oke, terima kasih Ibu Gresti. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Anis Ropi. Tadi dikatakan sumber albumin ada dua, yaitu ikan gabus dan putih telur. Mana yang lebih besar kadar albuminnya, ikan gabus atau putih telur? Dan apakah ada kemungkinan overdosis kalau banyak mengkonsumsi albumin? Oke, terima Dan kasih. albumin yang berlebihan apakah terakumulasi di tubuh atau dibuang? Oke, baik ya. Kalau dari kadar dari putih telur itu memang ada proteinnya, namun tidak sebesar dari kandungan dari albumin sendiri. Karena kalau putih telur itu sendiri kandungan albumin itu kecil ya. Jadi kalau tadi diibaratkan satu ekor ikan gabus yang ukurannya kurang lebih 1 kilo misalnya gitu ya, ataupun misalnya beberapa gram gitu ya, itu masih digradasi dari berbagai putih telur gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah paham mengenai albumin sendiri, albumin itu di dalam tubuh juga diperlukan. Kemudian kalau misalnya albumin itu fungsinya banyak sekali yang tadi saya jelaskan sebagai regenerasi sel, kemudian membantu mempertahankan tekanan osmotik dan lain sebagainya. Kemudian apa jadinya kalau misalnya kelebihan albumin gitu ya. Nah, kalau kelebihan albumin ini sebetulnya bisa terjadi oleh siapapun, tapi tubuh kita sendiri dapat mengeliminasinya sendiri, Pak, Bu ya. Karena apa? Albumin ini kalau misalnya kita konsumsi secara rutin untuk yang dari Canasreta ini, dia itu memang secara umum ya, essential fatty acid-nya itu dapat larut di dalam air. Sehingga essential fatty acid dan essential amino acid tersebut itu disintesa kembali oleh tubuh kita, direspon, tidak akan meninggalkan tertentu. Nah, kalau yang dikatakan misalnya kelebihan albumin itu bukan penyakit, melainkan penanda medis yang dapat diatasi. Jadi misalnya kalau kita tahu kalau misalnya si
kelebihan albumin itu kan memang dapat didiagnosa. Jadi kalau kelebihan albumin itu dikarenakan dia dehidrasi atau volumenya itu berlebih akibat kehilangan cairan. Jadi kalau kondisinya si hiperalbumin itu merupakan jumlah total protein yang sebagai penanda tertentu, bukan sebagai penyakit ya. Jadi misalnya kalau albuminnya darahnya tinggi itu bukan penyakit. Jadi ada kondisi tertentu. Misalnya peradangan kronis jangka panjang, terus adanya infeksi hepatitis B, C ataupun yang lainnya. Jadi tidak perlu khawatir mengkonsumsi albumin secara terus-menerus karena tubuh kita sendiri akan mengeliminir. Karena apa? Kayak tadi disampaikan tadi, tubuh kita ini ada kondisi asam, ada kondisi basa, ada kondisinya di dalamnya ada air. Si albumin ini akan menyeimbangkan secara automatically dalam tubuh kita. Kecuali dalam tubuh kita ini ada berbagai macam kondisi yang dapat penyakit penyerta yang mungkin dapat menurunkan atau menaikkan kondisi albumin tersebut. Begitu Pak jawabannya. Jadi kalau hiperalbumin itu bukan penyakit ya, tapi penanda medis tertentu gitu ya Pak. Jadi tidak perlu khawatir mengkonsumsi canas seriata rutin gitu ya Pak. Oke, terima kasih Ibu Gresti. Adalah pertanyaan dari Bapak Fahrul. Ya, mau tanya apakah albumin aman untuk pasien cuci darah dan kemoterapi, dan apakah albumin juga bisa memperbaiki pankreas? Oke, baik ya. Terima kasih Pak Fahrul. Pertanyaannya ini kayak lagi kuliah Pak, mahasiswa nanya. Ya. Jadi kalau untuk yang hemodialisis itu untuk kondisi hemodialisis itu cuci darah ya. Itu memang kondisi rendahnya albumin pada pasien dengan kondisi rata asupan proteinnya itu rendah. Jadi kalau misalnya dengan adanya hemodialisis itu kan terapi cuci darah. Jadi pada pasien tersebut kan ada darah yang dialirkan ke dalam luar tubuh, kemudian dapat disaring kembali ke dalam dializer. Lalu di dalam dializer tersebut darahnya itu nanti akan masuk ke dalam tubuh lagi. Nah, efek sampingnya apa setelah cuci darah? Efek sampingnya biasanya adanya gangguan cerna, mual, bahkan dia kurus ya Pak, biasanya dominan kurus ya. Dengan penggunaan albumin ini direkomendasikan untuk menggantikan albumin tubuh yang hilang ketika dialisis tersebut. Jadi malah baik kalau kita konsumsi oral albumin ini dari Cana Seryata untuk pasien yang cuci darah. Bu, nanti bagaimana kondisi ginjalnya atau misalnya kondisi apanya berat lagi nggak? Tidak, karena kalau secara ilmiah, secara alamiah, albumin sendiri itu dapat digunakan ya karena dia fungsinya untuk regenerasi, mempertahankan tekanan onkotik koloid intravaskuler dalam tubuh kita, terutama di dalam ginjal, sehingga secara agent terapeutik itu dapat digunakan. Jadi rekomendasinya penting pada saat penggunaan albumin ini gitu ya Pak ya untuk pasien hemodialisis. Kemudian untuk yang pankreas juga sama. Jadi kalau dikatakan Bu Gresi berarti aman-aman aja segala kondisi. Sebetulnya kalau obat herbal ini kalau sudah tadi kan sudah digiring ya dari awal, kalau diprosesnya secara betul, kemudian targetingnya sesuai, jumlahnya partikelnya sesuai, tidak memberatkan tubuh kita, kemudian sudah dibuktikan toksisitas akut, subkronik, terus subakut dan sebagainya sudah aman. Artinya kondisi pasien tertentu apapun itu sudah dapat digunakan gitu Pak, karena penelitian ini sudah sampai selesai ke uji klinis seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Gresti. Ada pertanyaan yang dari Ibu Sarah Amelia. Apakah produk ini bisa buat naikin HB nggak Bu? Buat pasien cuci darah? Oke, baik. Kalau pasien cuci darah itu tentu ada screening laboratorium. Nah, kalau nanti ada calon member atau calon pasien gitu ya yang posisinya itu cuci darah, kemudian nilai HB-nya dilihat dari angka laboratorium screening, itu pertama kali dilakukan pencatatan awal. Misalnya di awal kita HB-nya adalah sekian, kemudian selama konsumsi biasanya 7 hari konsumsi ya, 7 hari konsumsi ini dapat meningkatkan nilai HB kurang lebih misalnya beberapa miligram dalam per desiliter misalnya. Jadi kita juga bisa memastikan bahwa dengan kandungan yang sudah aman digunakan, kemudian dapat meningkatkan yang HB, kalau kita katakan iya bisa, tapi kita harus pastikan bahwa pasien kita ini atau enggak member kita ini, misalnya kalau enggak misalnya kolega kita ini dari hasil screening laboratorium itu tercatat dan terrecovery. Jangan sampai
setelah minum ini udah kita nggak cek lagi. Nah, nanti dibuktikannya dengan apa? Setelah 7 kali pemakaian gitu ya secara rutin, nanti di screening laboratorium lagi nilai HB-nya akan naik. Demikian Pak yang bisa saya bantu jawab. Oke, terima kasih Ibu Gresti. Bu Gresti, ini pertanyaan menarik nih. Ya, satu kapsul Supa Habu Beta ya bisa berapa teripang emas yang dibutuhkan, atau dalam satu kapsul Supa Habu Beta ada berapa, setara dengan berapa kita konsumsi teripang emasnya untuk diambil kondroitin dan glukosaminnya, juga Baik. kolagennya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya saya izin share screen dulu ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya di Tripang, kalau satu kapsul itu yang di develop sama tim manufacturing itu adalah 500 mg. Satu kapsulnya isi 500 mg. Masing-masingnya itu ada 50%, 50%-nya dari teripang sama ikan gabus. Kemudian dalam satu kapsul itu setara misalnya dengan sepertiga bagian dari teripang maupun dari ikan gabusnya. Karena apa? Karena pada saat kita sudah menghitung convert dari natif maupun randoman itu setara dengan seperti itu, Pak. Jadi kita di manufaktur itu tidak ada bahan tambahan lain. Jadi hanya ada ekstrak ikan gabusnya saja, hanya ada ekstrak teripangnya saja. Kemudian kondroitin dan glukosaminnya masing-masing itu sesuai dengan standarisasi. Jadi masing-masing itu kurang lebih 100 sampai 50 sampai 100 mg itu Pak. Jadi udah ada takarannya. Kemudian sampai saat ini seluruh produk Supa Habu ini kami sedang melakukan riset lanjutannya. Jadi kami kan kalau tadi kan sudah ada kelasnya ya Pak Bu, bahwa kelas kategorinya obat tradisional itu ada jamu, obat herbal standar, dan fitofarmaka. Jadi ini sekarang sudah dapat logo jamu, kita arahnya mau ke fitofarmaka. Jadi kami sedang mengkompilasi data-data dari teman-teman nih, misalnya nanti kalau misalnya mau kembangkan ke apa, kami juga selaku riset kan biar tahu ya kebutuhannya apa. Jadi yang bisa saya sampaikan bahwa yang di gabungannya antara teripang sama ikan gabus itu tidak ada pengawetnya, tidak ada kandungan atau misalnya tuh pengisi dan lain sebagainya ya untuk penggenapan satu kapsul tidak ada. Jadi murni ikan gabusnya saja plus teripangnya saja. Jadi itu yang bisa saya tambahkan Pak, saya sampaikan. Oke, Ibu, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Muklis dari Medan. Apakah albumin bisa membantu untuk penyakit autoimun? Ya, baik. Kalau autoimun itu adalah kondisi di mana imunitas tubuh itu memang tidak menentu ya. Kalau misalnya albumin ini sebetulnya aman Pak digunakan untuk pasien yang autoimun ya. Kalau autoimun itu banyak respon potensi tertentu. Misalnya autoimun ada yang kulitnya menjadi alergi dalam artian dia alergi gatal-gatal aja, ada yang dia apa namanya dia memerah-memerah. Ada juga teman saya autoimun dia mengeras kulitnya, jadi kayak keras gitu ya, mulai dari pergelangan tangan sampai muka itu mengeras. Jadi responnya berbeda-beda. Dengan bantuan albumin ini dibantulah menyeimbangkan kondisi asam basa dalam tubuhnya, kemudian menetralkan radikal-radikal bebas yang tidak menentu tadi. Kalau autoimun itu kan sulfhidril yang di dalam tubuhnya itu misalnya diikat dengan yang ada di dalam albumin ya. Jadi dengan kondisi tertentu autoimun itu dapat menetralkan kondisi tubuh yang radikal bebas yang tidak menentu itu. Jadi dengan bantuannya albumin ini dapat menetralkan kembali kondisi autoimun secara bertahap ya Pak ya gitu ya. Nanti terlihatnya seperti apa? Terlihatnya dengan kondisi yang tidak kalau misalnya autoimun kan tidak bisa 100% sembuh ya, pasti ada pencetus, ada kambuhannya lagi. Tapi intensitas kambuhannya itu berkurang. Jadinya orang juga happy kalau misalnya tidak sering kambuh ataupun apa dengan di-maintain dengan kandungan albumin ini dia bisa membantu kesehatan tubuhnya lebih optimal lagi gitu Pak. Kan kalau badan enak dan sebagainya secara alamiah tubuh kita merespon dengan baik gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Gresti. Satu lagi pertanyaan. Di Supa Habu ini kan ada Supa Habu alfa dan beta. Supa Habu alfa ini bahan aktifnya ada albumin, ada kurkuma dan juga moringa. Dan kalau beta ada albumin dan teripang emasnya. Nah, untuk penderita diabetes baiknya minum Supa Habu yang mana? Oke.
Kalau penderita diabetes, baiknya memang ada kandungan temulawaknya, Pak. Temulawak sama daun kelornya. Kenapa? Karena di dalam temulawak sendiri ada kurkumin dapat membantu meningkatkan kondisi produksi insulin, Pak. Jadi nanti lebih baiknya seperti itu ya. Kalau diabetes ya baiknya ada daun kelornya. Karena temulawak sendiri dapat dapat dijadikan penambah nafsu makan juga. Kemudian kalau kondisi tertentu diabetes itu kan kalau kondisinya diabetes tipe 2 biasanya ya dia kan memang tubuhnya akan kurus, kemudian cepat lelah dengan bantuannya kurkumin di dalam temulawak dan daun kelor yang mengandung quercetin itu bisa dijadikan penunjang kesehariannya para penderita penyandang diabetes itu, Pak. Paling bagus adalah kurkumin karena bapak saya sendiri baru-baru ini dapat divonis ya diabetes, kemudian rutin menggunakan produk yang ada temulawaknya dan daun kelornya. Ayah saya berat badannya kalau misalnya menurun sampai 20 kilo ya karena menderita diabetes tersebut. Ini real testimoni Pak, bukannya jualan ya Pak ya. Tapi karena saya tahu sendiri gitu ya. Jadi bapak saya nafsu makannya baik, kemudian gula darahnya cukup turun, maksudnya cukup stabil signifikan gitu Pak. Jadi yang paling baik adalah kandungan temulawak dan daun kelornya gitu Pak. Terima kasih Ibu Gresti. Ini banyak sekali pertanyaan yang mengantri, tetapi mohon sabar teman-teman semua. Ini akan saya bacakan pertanyaan dari Talomi, Bapak atau Ibu Talomi ini ya. Bagaimana dengan orang yang sedang mengkonsumsi obat-obatan ya, obat-obatan dari dokter? Apakah bisa konsumsi poliherbal ini atau obat dari dokter dihentikan dulu? Baik, ini sebetulnya banyak sekali ya yang kasus seperti ini. Kalau disampaikan ke dokter yang anti obat herbal, pasti dia bilang nggak usah. Itu evidence base-nya dari mana. Tapi kalau kita memang sudah yakin akan penggunaan obat herbal, terapinya itu secara komplementer diperbolehkan. Jadi obat yang sintetis yang masih ada sisanya kita konsumsi sampai selesai dulu gitu ya. Terutama misalnya kayak pasien yang TBC gitu ya. Nah, si herbal ini kan sifatnya itu hanya nggak bisa cepat tuh ya. Jadi hanya membutuhkan waktu efeknya, tapi dia memperbaiki atau apa? Dapat meningkatkan regenerasi sel-sel yang lainnya. Jadi kalau kita komplementer yang satunya itu menghajar atau menghantam sel target tertentu yang misalnya TBC-nya gitu ya, parunya gitu atau apanya, tapi dengan bantuan herbal ini dia membantu sediaan yang lainnya gitu ya. Maksudnya membantu regenerasi sel yang lain yang ada di dalam paru kita, kemudian meningkatkan imunitas dan lain sebagainya. Justru sudah diperbolehkan terapi komplementer, artinya terapi yang konvensional dengan sintesa, dengan obat herbal yang sudah terstandar itu diperbolehkan, Pak. Karena kalau kita lepas langsung begitu saja, dikhawatirkan tubuh kita agak kaget untuk merespon obat herbal kita karena bisa jadi ada yang terlalu rendah gitu ya Pak ya. Contohnya seperti apa? Contohnya ada yang hipertensi gitu ya. Dia minum obat antihipertensi secara rutin, namun dia lepaskan begitu saja gitu ya. Nah, jadi nanti dia tubuhnya akan kaget malah jadi hipotensi. Jadi di pelan-pelan dia konsumsi berbarengan. Nanti kalau sudah stabil hipertensinya terus gula darahnya ataupun baik pun diabetes maupun yang hipertensi ya, si tekanan darahnya sudah normal, dia boleh di-maintain dengan produksi dari herbal ini gitu Pak. Boleh. Oke, terima kasih Ibu Gresti. Ini ada pertanyaan ya. Apakah bisa minum bersamaan antara Supahabu Alfa dan Supahabu Beta dengan kondisi masing-masing memiliki perbedaan tujuan dan bahan aktif yang berbeda? Oke, baik. Kalau dari Supahabu alfa dan beta itu kan sudah ada jelas ya keduanya ada kandungan albumin misalnya ya. Dipilah-pilihlah secara bijak salah satu mau yang mana tujuannya. Kalau yang tadi kan kalau memang gabungannya dengan teripang tadi arahnya itu memang untuk yang lebih ke arah persediaan, osteoartritis dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya digunakan secara berbarengan, kalau tubuh kita sehat itu meresponnya akan bagus sebagai imunitas tubuh kita saja. Tapi kalau yang kondisinya dia sudah ada sakit, kita harus dapat mengidentifikasi sebetulnya teman-teman juga harus sudah bisa bijak memilih mana pemakaian yang tepat. Kalau misalnya dipakai double seperti ini, takutnya nanti akan menurunkan aktivitas salah satunya karena sudah ada albumin sebelumnya juga. Jadi double albumin yang ada di dalam ikan gabus dan ikan gabus lagi misalnya.
Tapi kalau misalnya untuk tubuh yang masih sehat seperti ini, karena respon herbal di dalam tubuh orang itu berbeda-beda, Pak. Dikhawatirkannya kalau misalnya dijeda berapa lama, memang tidak akan menimbulkan efek, tapi baiknya pergunakan satu produk ini dulu misalnya tuh di misalnya paginya adalah untuk imunitasnya adalah tupai habu yang isinya temulawak, malamnya itu yang isinya teripang, it's okay. Tapi kalau misalnya kalau berdekatan waktunya itu tidak diperkenankan gitu ya Pak. Jadi harus dipilah-pilih yang bijak dulu yang mana. Kalau untuk maintenance tubuh tidak masalah berbarengan, tapi kalau ada penyakit tertentu kita harus dapat mengklasifikasikan ini cocoknya untuk pasien apa gitu Pak. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu Gresti. 3 lagi pertanyaan. Ada yang bertanya seperti ini. Kalau lagi minum obat pengencer darah, apa boleh mengkonsumsi albumin? Oke, baik ya. Kalau obat pengencer darah itu yang sebagai antiplatelet, di albumin juga sebetulnya ada fungsi antiplateletnya. Namun saya tekankan lagi, apapun kondisi sakitnya seseorang itu, kalau kita ganti langsung begitu aja dengan herbal, itu harus continue Bu, Pak. Misalnya kita mengedukasi salah satu member kita atau rekan kita gitu ya. Dia udah sakitnya sudah cukup lama menggunakan obat kimia sintesa. Udah jelas pasti tubuhnya itu sudah merespon seperti itu karena di dalam kimia compound kimia itu ada beberapa komponen kimia yang dikenal sama tubuh kita merespon yang demikian. Terus nanti kalau misalnya hilang langsung dihilangkan dan diganti dengan herbal, itu biasanya takutnya kaget yang saya sampaikan tadi. Jadi antiplatelet tersebut dicoba dikonsumsi dulu berbarengan dengan obat herbal tersebut. Setelah 5 hari penggunaan misalnya ya, nanti dia mulai melepas kondisi yang kimiawinya karena nanti ada proses detoksifikasi biasanya ya Pak ya. Kalau kita misalnya tahu ada holistik dulu misalnya secara tubuh kita ini merespon seperti apa. Kalau nanti Bapak dan Ibu misalnya main ke daerah tertentu ya, ada di daerah Purwakarta, itu yang biasanya sudah harapan tipis untuk bisa sembuh ya. Dia biasanya berobat anti pengencer darah terus gitu kan. Nah, itu nanti 5 hari pemakaian itu di stop. Kaget tubuh kita. Dia akan mencari senyawa aktif tertentu yang merespon sebelumnya. Terus nanti kita langsung menetralisirnya dengan herbal-herbal ini secara perlahan-lahan. Walaupun memang ada kondisinya mungkin dia diare dulu misalnya. Itu salah satu proses detoksifikasi tubuh kita merespon. Kemudian misalnya dia berkeringat, kemudian lelah misalnya gitu ya. Itu malah proses imun kita untuk mulai aktif kembali karena tubuh kita tuh meresponnya tadinya kimiawi menjadi herbal itu tidaklah mudah seperti itu Pak. Kalau udah secara holistik demikian gitu Pak yang saya sampaikan. Oke. Terima kasih Bu Gresti. Ini ada pertanyaan dari Bapak Ade Rupawan dari Palembang. Apakah albumin bisa membantu menyembuhkan penyakit gagal ginjal? Oke. Kalau menyembuhkan total sebetulnya itu tidak bisa menyembuhkan total ya, tapi memelihara kesehatan dan kondisi dari pasien gagal ginjal itu untuk harapan hidupnya lebih panjang itu bisa, Pak. Karena apa? Karena secara alamiah tubuh kita akan merespon fitoherbal, fitokimia ini dengan baik ya. Kemudian regenerasi sel-sel yang tadinya sudah terlisiskan, sudah terkena dampak dari pengobatan kimiawi itu kan sel targetnya apa, tapi ternyata dia kena sel-sel sehat yang lainnya. Dengan demikian dengan bantuan obat herbal ini dia akan mengaktifkan kembali sel-sel yang lain-lainnya sudah terkena dampak. Jadi baiknya memang gagal ginjal ini di maintenance dengan pengobatan herbal, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terutama herbal-herbal yang sudah ternotifikasi yang dari timnya Bapak ini ya. Karena sudah teruji secara ilmiah gitu ya, dia tidak meninggalkan residu gitu ya terhadap tubuh sebagai respon apapun gitu ya. Karena tadi kan ada uji kadar abu total kita sudah tidak ada. Kemudian sudah diujikan toksisitasnya sudah tidak ya, terus keliaran sedalam ginjal pun dia juga masih bisa menerima. Artinya dari riset-riset yang kita sudah lakukan ini dikategorikan sudah dalam tergolong yang aman digunakan begitu Pak. Secara ilmiah saya jawab seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Gresti. Terakhir pertanyaannya ya.
Bu Gresti, baiknya minum berapa kapsul Supahabu Alfa yang mengandung albumin ini untuk pasien yang HD atau cuci darah? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Sarah Amelia. Oke, baik ya. Kalau yang pasien cuci darah ini sebetulnya kalau kita punya kolega atau calon member tersebut yang cuci darah, kemudian kita tidak bisa menggunakan anjuran pakai misalnya sehari 3 kali pemakaian. Dicoba dulu 1 kali 1 dulu percobaan tubuhnya seperti apa gitu ya. Karena kalau yang pasien gagal ginjal ini biasanya meresponnya dengan total clearance yang ada di dalam ginjalnya itu takutnya nanti ada yang kita khawatirkan misalnya. Jadi minum dulu 1 kali 1 pengobatannya. Jadi kan secara pelan-pelan dia, tapi rutin digunakannya itu malah lebih bagus ya Bu ya. Karena apa? Karena tubuh kita mulai merespon bahan-bahan herbal ini dengan baik. Kalau misalnya terlalu banyak, takutnya tubuh kita itu tidak dapat merespon dengan baik. Jadi minimal 1 kapsul 1 hari untuk pasien yang gagal ginjal gitu ya Pak ya, Bu. Demikian. Baik Ibu Gresti, terima kasih. Pertanyaan bonus nih, terakhir sekali Ibu Gresti. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Gresti sudah menjawab dengan luar biasa. Ini ada pertanyaan dari Nur Rahmat. Bisakah albumin Supahabu ini mengecilkan benjolan ambeien? Kalau bisa, cara konsumsinya bagaimana dan berapa banyak kira-kira habisnya untuk mengkonsumsi ini? Untuk yang hemoroid itu paling bagus digunakannya Supahabunya yang gabungan antara ikan gabus, temulawak sama si temulawak sama daun kelor ya. Karena kalau yang pasien hemoroid itu kan lebih ke sel-sel yang ada di dalam tubuhnya itu bagian bawahnya itu kan cukup merenggang gitu ya. Kemudian juga ada inflamasinya juga ya, luka dan sebagainya. Makanya dia paling cocok menggunakan Supahabunya kandungannya ada temulawak dan daun kelor. Karena di sana ada proses antiinflamasinya di dalam temulawaknya dan daun kelor itu sendiri. Terima kasih Pak. Dapat memperbaiki hemoroid. Recording stopped. Baik. Terima kasih Ibu Gresti. Sudah hampir 2 jam bersama-sama dengan kita dalam seminar kesehatan bersama juga Supahabu. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Bu Gresti, kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di seminar-seminar kesehatan berikutnya. Untuk minggu depan, Sabtu tanggal 30 Oktober jam 10 kita akan mengadakan seminar kesehatan lagi dan pembicaranya adalah seorang yang luar biasa. Beliau adalah guru besar dari Universitas Pancasila ya, bidang farmakologi. Beliau juga ketua jurusan untuk doktor di Universitas Pancasila untuk bidang farmasi dan beliau adalah Profesor Dr. Syamsuddin. Beliau akan menjadi narasumber kita di Sabtu yang akan datang. Terima kasih untuk semuanya. Selamat siang dan sehat selalu bersama Supahabu. Ibu Gresti, terima kasih. Teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Sampai jumpa Sabtu yang akan datang. Pasam, terima kasih Pak. Ya.